وعلى آله وأصحابه الذين أشاد الله في الخافقين ذكرا. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Shadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Haja Yoyo, kita doakan beliau sehat walafiat, ilmu yang berkah, ilmu yang berkah, dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Para ustazah yang menghiasi majlis nggak disebutin satu-satu ya, dan juga para ibu yang istiqomah senantiasa mensyiarkan Masjid Nur Rahman. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, dikasih Allah umur yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak cucu mantu yang berkah, segala usaha berkah, bahagia dunia dan akhirat, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baru 4 hari kita ditinggal oleh teman kita, jamaah kita yang menjadi motor majlis ini ya, Ibu Susia binti Marwoso. Saya yakin dan kita yakin insya Allah beliau min ahlil khair. Kita yakin bahwa beliau termasuk orang-orang yang insya Allah ditempatkan di surga yang paling tertinggi di sisi Allah. Kita baca suatu Fatihah dulu buat teman kita yang udah 4 hari ninggalin kita menuju alam selanjutnya, dan pasti kita akan menuju juga. Maka ini menjadi tazkirah buat kita bahwa kita enggak selamanya hidup di dunia. Suatu saat nanti kita akan dipanggil satu-satu ya, tapi enggak sesuai abjad. Kalau sesuai abjad yang Z belakangan, yang A dua. Ala kulli hal kita semuanya pasti akan menuju ke alam selanjutnya. Makanya kita hari ini dan seterusnya, ketika Allah kasih umur yang sehat, umur yang panjang, kita pergunakan di tempat yang sebaik-baiknya, agar ketika wafat Allah akan memanggil kita dengan kalimat: ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baca suatu Fatihah buat khususnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala khilafnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah, di tanggal 6 Sya'ban ya, bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2023, Allah masih memberikan berbagai nikmat buat kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kumpul lagi dalam rangka yang spesial, yang biasanya kita buka kitab
Hari ini kita merayakan syiar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan nanti selepas pulang dari sini iman kita bertambah, kebaikan kita bertambah, takwa kita meningkat, sehingga kita benar-benar termasuk orang-orang yang redha kepada Allah dan Allah pun redha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, ini bicara Isra Mi'raj, ini yang perjalanannya, kalau Isra aja nih Bu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kan memerlukan waktu yang sangat panjang, karena jarak dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa atau ke Palestina, dari Mekah ke Palestina itu sekitar 1400 km. Itu perkiraan 2 kali Surabaya. Kira-kira jauh. Kalau naik pesawat minimal berapa ya? 1 jam lebih kalau naik pesawat. Kalau naik mobil lama apa enggak? Lama. Badannya pada pegel apa enggak? Nah ini Rasulullah pada zamannya nggak ada pesawat, nggak ada mobil, otomatis pakai apa? Pakai ontak kalau seandainya orang biasa. Tapi itu kan karena pertolongan Allah, Allah mengisrokan, Allah menaikkan, Allah memperjalankan Rasulullah. Tadi kan kita baca qasidah nih ya, lagunya lagu Banjari. Wa asra, kalau saya biasanya lagu yang dulu di Mesir saya pakai. Wasra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannan. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannan. Itu Allah memperjalankan Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai objek, bukan sebagai subjek, bukan sebagai pelaku. Rasulullah nggak jalan sendiri. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau jalan sendiri pakai logika kita, pakai onta, itu harusnya 40 hari, maksimal 40 hari kalau ontaknya sehat. Kalau ontanya punya nggak nyampe-nyampe. Makanya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu nggak masuk akal kita, bukan peristiwa yang sederhana, karena akal kita memang terbatas, nggak masuk ke logika kita. Perjalanan yang 1400 km, 2 kali Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha, hanya beberapa jam saja saat malam hari. Kalau pakai logika kita nih Bu, nggak masuk akal. Akal kita nggak bisa mendeskripsikan tentang perjalanan Rasulullah, memang karena akal kita terbatas, ilmu kita terbatas, tapi tidak dengan ilmunya Allah. Kenapa? Karena kita tahu dalam surah Al-Isra bahwasanya ilmu kita ini sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit banget ilmu yang kita punya. Al-Isra 85. Jadi ilmu kita walaupun gelarnya berentet, sedikit banget yang kita punya. Ilmunya kita sangat terbatas, beda dengan ilmunya Allah. Kuasa kita terbatas, beda dengan kuasanya Allah. Kehendak kita terbatas, beda dengan kehendaknya Allah. Makanya kalau kita baca tentang perjalanan Isra Mi'raj, nggak bisa kita pakai akal kita. Yang dikedepankan adalah iman kita. Makanya ketika kita sudah membaca peristiwa Isra Mi'raj, kemudian diulang-ulang setiap tahun, diulang-ulang nggak? Diulang-ulang.
Wa asra bihi rabbi diulang-ulang nggak? Diulang-ulang. Baca surah Al-Isra ayat 1 diulang-ulang nggak? Diulang-ulang. Maka ketika Allah mengajarkan kita mengedepankan iman, mendeskripsikan tentang sejarah atau perjalanan Isra Rasulullah, Allah membuka dengan kalimat subhana. Begitu kan Ibu ya? Kalau kita baca subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah ngajarin kita, itu kan perjalanan yang memang Allah mau, perjalanan yang memang Allah perjalankan Rasulullah, bukan yang sendiri Rasulullah jalan. Makanya kalimatnya dalam fi'il madinya asro. Kalau kita belajar sorok bukan saro. Kalau saro jalan sendiri. Tapi kalau asro memperjalankan, artinya Rasulullah diperjalankan, tidak jalan sendiri. Bahkan ada kendaraannya, namanya apa? Buraq. Bahkan dibersamai dengan Jibril dan Mikail. Tadi kita bacakan ya. Kamal badri fi dajin minal laili qad sara wa Jibrilu ma'a Mikala ma'hu yasiran wa Jibrilu ma'a Mikala ma'hu yasiran. Jibril, Mikail bersama jalan dengan siapa? Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra tadi. Ini bukan jalan sendirian. Makanya saat Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah mengungkapkan kepada orang-orang saat itu supaya mereka mendengar apa yang pernah Rasulullah rasakan. Bahkan saat Abu Jahal mendengar, berani kepengen memprovokasi iman-iman para sahabat. Karena anggapannya mustahil banget, begitu kan Ibu ya? Nggak mungkin. Makanya Allah ngajarin kita, ketika kita melihat kuasanya Allah, ini kan diantara kuasanya Allah. Ketika kita melihat kehendaknya Allah, karena ini juga merupakan kehendak Allah, maka kita ucapkan kalimat tasbih. Kita ucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Ini ungkapan tentang keagungan Allah, ungkapan tentang ketinggian Allah, ungkapan tentang kemahahebatan Allah. Maka diawali, diajarkan oleh Allah buat kita, ketika kita mengungkapkan tentang ketinggian Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka kita ucapkan kalimat tasbih. Sama ketika Nabiullah Musa alaihi salam, ini kan beliau ini bermunajat dengan Allah, menemui Allah di Bukit Tursina. Maka Nabi Musa kepengen melihat zatnya Allah. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 143, kepengen melihat zatnya Allah. Maka kata Allah, lihat saja ya Musa, kalau memang seandainya aku tunjukkan nur aku, bukan zatnya ya, tapi nurnya aku. Apa itu? Cahaya Allah. Maka lihat, kalau gunung-gunung berserakan, berarti engkau pun tidak akan bisa melihat zatnya aku. Ternyata ketika Allah memperlihatkan cahaya Allah, maka gunung-gunung semuanya hancur lebur. Maka Nabi Musa saat itu pingsan. Kenapa? Karena melihat cahaya, belum zatnya Allah, cahaya yang luar biasa yang menghancurkan gunung-gunung. Kemudian saat itu Nabi Musa pingsan. Maka ketika Nabi Musa sadar, malam ma'afaqah, ketika sadar Nabi Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itu kalimat tasbih juga. Kenapa? Karena Nabi Musa merasa dirinya kecil, nggak mampu untuk melihat nurnya Allah saja, tidak mampu. Maka Nabi Musa mengungkapkan kehebatan Allah, mengungkapkan kemahatinggiannya Allah, mengungkapkan kebesaran Allah, keagungan Allah dengan kalimat tasbih.
Tadi kalimat yang Nabi Musa ucapkan ketika pingsan bangun langsung subhanaka, maha suci engkau. Tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau. Karena apa? Karena pengen coba-coba melihat zatnya Allah, makanya bertobat. Kemudian kata Nabi Musa, wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang yang percaya pertama kali percaya kepada Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini yang saya katakan tadi bukan peristiwa yang sederhana, bukan peristiwa yang bisa kita masukin akal kita yang terbatas. Makanya Allah mengajarkan kita untuk mengungkapkan tentang keterbatasan kita sebagai makhluk hamba-Nya Allah dengan kalimat tasbih. Jadi ibu sekarang kalau melihat yang hebat-hebat nih, yang menunjukkan kehebatan kemahabesarannya Allah, ibu mengungkapin apa? Subhanallah. Ini gunung gede banget ya. Ini gunung makhluknya Allah luas banget ya. Ini laut nggak bertepi ya. Begitu kan ibu ya? Maka kita ngungkapin, kan kita sering jalan-jalan ibu ya. Sering jalan-jalan sama keluarga, kita melihat laut misalkan di pinggir pantai. Ya Allah, di mana nih tepi laut? Perasaan jauh banget ke laut. Terus siapa yang menciptakan? Allah. Maka kita ucapkan apa itu? Subhanallah. Luar biasa hebatnya Allah. Luar biasa tingginya Allah, luar biasa kuasanya Allah. Nah ini yang kita ungkapkan. Maka saat itu ketika Rasulullah menceritakan kembali tentang perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, saat itu Abu Jahal ingin memprovokasi iman para sahabat. Sampai satu sahabat yang kita kenal Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah kamu percaya nih dengan omongan Muhammad? Kata siapa? Abu Jahal. Masa sih perjalanan yang begitu panjang 1400 km, kemudian katanya naik ke langit hanya beberapa saat saja. Kayak ada ente. Kata siapa? Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, ana sodaqtuhu fi khabaris sama. Aku percaya mengenai khabar as-sama. Aku percaya mengenai mi'rajnya Rasulullah. Pakai fakukadzibu fi dzalika. Bagaimana aku mendustakan atau tidak percaya perjalanan Rasul yang hanya dari Masjidil Haram ke Aqsa, yang Sidratul Muntaha aja, yang jutaan triliunan jaraknya kilometer dari bumi kita, itu Abu Bakar percaya. Gimana yang hanya 1400 kilometer, percaya banget. Kata siapa? Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, mada maqala faqad shadaqa. Apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Itu kata siapa? Abu Bakar. Apa yang Nabi omongin pasti benar. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Apa bu? As-Siddiq, membenarkan apa yang Rasulullah bawa. Maka ketika kita tahu ada syariat Islam yang mengatur buat kita supaya bahagia dunia akhirat, pokoknya bagi kita hanya beriman. Kedepankan iman kita, jangan kedepankan akal kita. Contoh, ibu pernah gak diajarin tentang masul khufain, mengusap sepatu ketika wudhu? Pernah gak belajar dalam fikih? Yeah. Boleh gak mengusap sepatu dalam wudhu ketika kita ada hal-hal tertentu? Boleh. Misalkan dingin, yang waktunya atau perjalanan jauh, kita harus pakai apa? Sepatu atau kaos kaki yang tebal. Tapi dalam kondisi kita suci nih, maka kemudian untuk wudhu selanjutnya karena kita batal, kita mengusap muka, tangan, kemudian ketika kaki mengusap sepatu aja atau kaos kaki yang kita pakai. Boleh apa enggak?
boleh, ada dalam syariatnya. Tapi saat itu Rasulullah ngajarin sepatu yang kita usap atau kaos kaki yang kita pakai yang tebal karena dingin contohnya atau perjalanan panjang itu diusap zahirah khuffain, di atasnya. Kalau pakai logika harusnya yang rusak apanya? Apanya? Bawahnya kan? Bukan, maaf ya Bu, bukan ininya kan? Tapi harusnya apa? Bawahnya. Kenapa? Karena bawahnya buat nginjek. Makanya saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam hadis yang beliau riwayatkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kata beliau nih. Tapi ini hadis Rasulullah, disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau agama itu pakai ra'yi, pakai akal, lakana asfalul khuffi awal masdi min a'lah, yang di bawah lebih utama diusap ketimbang yang di atas. Begitu kan Ibu ya? Kalau agama kita mengedepankan akal. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Tapi ini hadis sanadnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena aku melihat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ngusap dua khuf itu di atasnya, di zahirnya, bukan di bawahnya. Nah ini syariat Islam. Maka ketika ada syariat dari Allah, syariat dari Rasulullah, yang kita kedepankan adalah iman. Ibu jangan banyak nanya, kok yang kotor bawahnya, yang diusap atasnya. Sama, mohon maaf, kita ini buang angin. Ibu sering nggak buang angin? Iya. Tahu kan buang angin? Tahu. Kencut. Kalau ibu nggak pernah buang angin, kencut. Mohon maaf, yang kentut belakangnya, yang diusap apa? Bau. Itu sebenarnya. Kalau kita mau bersuci, mau sholat kan harus wudu. Tapi nggak diusap apa kita? Pantatnya. Iya diusap apa? Kalau kita mengedepankan logika kita nanya, kenapa nggak bakar kita ya? Begitu kan? Tapi itu bagian di syariat Islam. Tidak bisa kita logikakan, nggak bisa kita pakai akal-akalan kita, nggak. Ketika kita dengar, kita hanya mengatakan amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, amanna bi rasulillah wa amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Itu kalau kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Jangan kita banyak nanya, jangan kayak Dora, kenapa begini, kenapa begitu. Ada lagi contohnya, kalau kita buang air kecil atau buang apa hadas besar, ketika bersuci beda apa enggak? Beda. Kalau hadas kecil bersuci harus wudu. Kalau hadas besar mandi, harus mandi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau hadas besar kan apa misalnya mohon maaf berhubungan suami istri, misalnya nifas. Kemudian ketika kita berhadas kecil, contohnya apa? Tadi buang angin, apalagi buang air kecil, apalagi buang air besar, bersentuhan kulit antara laki dan perempuan kalau bermadzhab Syafi'i, begitu ya. Kemudian kita batal, maka kita harus apa? Wudu. Nah ini misalnya pipis nih, kita pipis, maka ketika ingin toharoh kita harus apa? Wudu. Nah sekarang kalau kita banyak nanya, kok yang misalnya kita pakai logika nih, kok kalau kita mandi suci, kalau kita berhadas dari hadas besar harus mandi, tapi kalau berhadas kecil harus wudu. Kita selalu nanya nih, nggak jalanin, nanya doang. Itu nanti kalau kita nanya-nanya kayak gitu, kalau memang kita pengen balik, harus nih kan, kalau pipis itu kan mau air kencing itu kan najis, ya kan, mohon maaf. Kemudian kalau khurujul mani, najis apa enggak? Maninya najis apa enggak? Enggak.
Tapi kenapa kita harus mandi? Sedangkan kalau yang najis cuma untuk doang. Kalau kita pakai logika. Sekarang nih, kalau kita mau akal-akalan, kalau seandainya setelah pipis kita harus mandi terus, kira-kira gimana? Kedinginan, musim hujan. Yang ada jadikan mujair. Apalagi kita yang semuanya mohon maaf daripada dol. Pipis lagi. Coba tuh, kalau kita kepengen melogikakan syariat Islam, kita bilang kan mohon maaf mandi kan suci, kenapa kudu mandi? Tapi kan kalau pipis najis, kenapa cuma wudu ya? Begitu kan? Akhirnya saya nanya lagi ibu, coba kalau seandainya setiap saat habis pipis kita suruh mandi, kira-kira jadi apa kita? Jadikan mujair tadi. Nah ini makanya perlu kita memantapkan iman. Ketika ada syariat Islam yang datang, kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ibu kan hafal ayat-ayatnya. Ayat surah Al-Baqarah 285, orang tanya hafizah semua. Yang di belakang 50 juz. Ada 50 juz. Ada 50 juz. Ada amin aja. 30 juz ibunya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Betul kan saya bilang hafizah semua? Amin. Apalagi bulan Sya'ban, ibu bersegera untuk menjadi hafizah semua. Walaupun hanya surah Al-Baqarah 285, 286. Lumayan kan Bu ya? Lumayan 2 ayat terakhir lumayan. Ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kalau sudah digariskan syariah, kalau Allah sudah berfirman, kalau Rasulullah sudah bersabda, kita hanya mengatakan sami'na, kami dengar, kami taat, kami ikuti, kami jalankan. Di surat 5 waktu, ya jalannya 5 waktu, jangan 10 waktu yang wajib. Disuruh puasa Ramadan di bulan Ramadan yang wajib, di bulan Ramadan dijalani di bulan Ramadan yang wajib, jangan di bulan Syawal. Begitu kan? Disuruh pergi haji ke Mekah. Mekah mana Bu ya? Wukufnya di mana? Di Arafah. Jangan wukuf di Bojonggede. Begitu kan? Ketika Allah dan Rasulullah katakan, kita cukup sami'na. Jangan seperti Bani Israel. Sami'na, kami dengar, tapi wa asayna, kami nggak ngelakuin, cuma dengar aja. Na'udzubillah. Kan kita sepakat pengen husnul khotimah, begitu ya? Kita sepakat pengen akhir hayatnya Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kita sepakat pengen ketika masuk ke alam barzakh dihamparkan pintu-pintu surga buat kita, karpet-karpet surga buat kita. Sepakat gak? Sepakat. Pengen apa enggak? Pengen banget. Pengen sekarang apa pengen nanti? Pengen kapan? Ibu pengen surga, pengen banget, semangat, pengen. Tapi ya semua ditentukan oleh Allah. Yang saat ini kita lakukan hanya bersiap-siap supaya benar-benar apa yang kita pengen tercapai.
makanya dikerjain amal-amal orang yang baik. Ya, makanya sekali lagi nih ibu-ibu yang doyan ngaji, doyan gak ngaji? Doyan gak ngaji? Demen gak ngaji? Demen gak majelis? Kenapa ibu sampai demen majelis? Kenapa? Ada ibu-ibu supaya kita dapat ilmu ditularin gak ke keluarga kita? Ditularin. Jadi nanti kita kira-kira anak-anak kita jadi anak yang benar gak? Insya Allah. Apalagi kita berdoa di sini, ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang mengaminkan bukan kita doang, malaikat yang mengaminkan bersama kita. Jadi kalau yang malaikat yang mengaminkan, kira-kira diijabah doa kita? Diijabah. Beda sama kita. Kita kan banyak dosa nih. Ya, kita banyak hilaf, banyak salah. Sampai ke masjid, bisa nggak dosa? Bisa nggak dosa? Bisa. Ada orang yang lihat mencong, kita bilang ya orang mencong. Dosa nggak? Dosa. Pas ada temannya pakai sendal baru, dan mati kita, ntar pulang tukeran. Dosa nggak kita? Kita banyak dosa. Doa-doa kita harapan kita diterima sama Allah. Tapi ada malaikat yang membersamai kita di majelis ilmu, di masjid-masjid, di musola-musola, makhluk yang namanya malaikat. Malaikat yang membersamai kita mengaminkan apa yang kita minta. Kira-kira orang yang demen ke majelis berkahnya banyak apa enggak? Pahalanya banyak apa enggak? Iya, orang kata Rasulullah, orang yang pergi menuntut ilmu, dia akan satu langkah mendapatkan 100 kebaikan. Satu langkah, Bu, 100 kebaikan. Kira-kira ibu nanti pulang ke sini berapa berkah yang ibu bawa? Berapa pahala yang ibu bawa? Kalau pahala dilihatnya, kira-kira Nur Rahman masuk gak semuanya orang? Kenapa? Tahu fadilah orang di majelis. Satu langkah dia melangkah mendapatkan 100 kebaikan. Satu kalimat yang diucapkan gurunya 1 kebaikan. Saya ngomong dari jam berapa? Jam berapa? Jam 9.30 tadi kita ngomong, 9.45 sampai 10.15 berapa kalimat yang ibu itu? Banyak apa enggak? Kira-kira ibu nanti pulang bawa sedondong pahala apa enggak? Makanya luar biasa. Walaupun hujannya nggak berhenti-berhenti, begitu ya Bu ya? Hujan nggak berhenti-berhenti. Pikir saya, apa ada ibu-ibu di masjid? Kenapa hujannya nggak berhenti-berhenti? Bahkan ada setiap Jumat ya, Jumat, Sabtu, Ahad juga. Kemudian sekarang sampai semalam kan? Pagi saya berpikiran mudah-mudahan ibu pada sehat semua. Saya berharap mudah-mudahan ibu semangat datang ke masjid. Bener aja saya tadi pas lihat luar biasa. Mudah-mudahan pahala ibu nih lipat gandanya banyak banget ya. Dalam kondisi kita tidak enaknya kan tidak enak ya. Maksudnya enakan di rumah. Ya kan, dingin, kemudian hujan. Maksudnya kondisi-kondisi yang pada hakikatnya kita nggak suka kan? Pada hakikatnya, tapi kita paksakan, insya Allah pahala ibu berlipat ganda. Kemudian dalam kondisi mungkin ibu harus mengerjakan hal-hal yang lain, tapi ibu di sini bersama dengan kami, yang mudah-mudahan apalagi di bulan Sya'ban, bulan bercabang kebaikan, yang insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin ketika kita membaca tentang Isra Mi'raj, yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar memahami tentang kemahakuasaannya Allah. Dan kita belajar di sini tentang ilmu tauhid ya Bu ya. Ada kitabnya kan Bu ya? Kitabnya namanya apa? Lupa. Nah, nyontek. Kitabnya nama apa? Iya. Bahasa Arabnya apa? Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Siapa yang mengarang? Syekh Thohir Abdul Hasan yang terjemahin. Syekh Thohir tuh kan? Nyontek deh.
Alhamdulillah, ini juga wasilah Bu Susi nih. Ini Bu Susi dapat kebaikan nih. Kan Bu Susi nyampein ke saya, Ustazah, ngisi dong di Nurul Rahman. Saya bilang, Senin keempat ya, saya cari-cari jadwal kan ya. Iya Ustazah, pokoknya boleh deh Ustazah. Akhirnya sampai sekarang berlanjut. Ini berkat siapa nih? Wasilahnya siapa? Bu Susi. Bu Susi kan lagi menikmati pahala dari kita. Kenapa? Mewasilahi kita belajar di sini. Jadi makanya kita menjadi wasilah kebaikan-kebaikan luar biasa. Apalagi sampai kita kerjakan kebaikan tersebut. Maka mudah-mudahan kita istiqomah ya Bu ya. Semangat Ibu. Semangat. Semangat apa ya? Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, selamat cari ilmu agama, supaya kita pengen jadi orang yang selamat dunia akhirat. Anak-anak kita, pasangan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka selamat dunia akhirat dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Hati siapa yang punya? Allah. Emang kita bisa, apalagi anak kita udah gede-gede, bisa gak kita omongin? Kadang-kadang Intrandi ngomongnya kan, tapi yang punya hati siapa? Allah. Makanya minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, beri petunjuk buat kami. Siapa kaminya? Saya, pasangan saya, anak-anak saya, untuk terus menuju kepadamu ya Allah, untuk terus mendapatkan hidayah. Karena hidayah wajib diminta. Hidayah wajib diminta. Jangan kita diem baik. Kita udah Islam ini. Islam karena keturunan, ya kan? Islam karena orang tua kita Islam. Tapi kalau kita nggak belajar, sama juga kita nggak nambah ilmu. Sama nggak? Sama, nggak bakal nambah ilmu. Makanya harus belajar. Insya Allah ibu-ibu yang semangat walaupun hujan terus-terusan, pokoknya ibu-ibu pahalanya banyak banget. Saya yakin ibu-ibu dapat kebaikan yang luar biasa dari Allah. Dapat keberkahan yang insya Allah kita rasakan saat di dunia bahkan sampai di akhirat. Kita baca suatu Fatihah buat guru kita Saudara Yoyo, para guru-guru yang biasa memberikan ilmunya buat kita. Juga ada tim Kosidahnya yang luar biasa nih, Ustazah Hanifah juga beserta rombongan Putih Biru ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Ibu-ibu juga nih yang istiqomah bersama senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wassalam Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah bulan Sya'ban ini dengan berbagai kebaikan, dengan keteguhan iman, dengan kekokohan Islam, dan dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah buat kita semua nih yang hadir bersama, buat orang-orang yang kita sayangi, jamaah kita, teman kita, sahabat kita, kerabat kita, apalagi orang tua kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita, semuanya senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan dari Allah untuk taat dan bakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Senantiasa Allah pelihara kita dunia dan akhirat. Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah kasih kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allah tempatkan kita dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah panggil kita ketika menurut Allah dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan sampai Allah tentukan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا من عندك وأوفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله bersama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.